Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi kelompok 1, di mana kelompok 1 ini membahas tentang surah Al-Fatihah sebagai surah pembuka dalam Al-Quran. Tidak hanya berfungsi sebagai doa pembukaan dalam ibadah sholat, tetapi juga membawa pesan mendalam tentang hubungan antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pentingnya amal salih sebagai landasan keselamatan di akhirat. Selanjutnya yaitu surah Al-Falaq, di mana surah Al-Falaq ini mengajarkan perlindungan dari berbagai bentuk kejahatan dan bahaya, mengingatkan manusia untuk meminta perlindungan kepada Allah dari segala bentuk ancaman, baik yang datang dari manusia maupun datang dari jin. Selanjutnya yaitu surah Al-Kafirun, di mana surah Al-Kafirun ini menegaskan pentingnya menjaga kesucian akidah tauhid, menolak kompromi dalam keyakinan, dan menegaskan perbedaan mendasar antara keyakinan Islam dan keyakinan kaum kafir. Sedangkan surah Al-Ma'un menekankan pentingnya berbuat baik kepada sesama, memberikan bantuan kepada orang miskin, dan menjaga nilai-nilai moral dalam kehidupan sosial umat muslim. Selanjutnya, saya akan membahas tentang materi dari kelompok 2, yaitu di mana kelompok 2 ini membahas tentang surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas menegaskan keesaan Allah bahwa Dia tidak memiliki sekutu ataupun anak. Surat ini mengajarkan kepada manusia untuk mengenal dan mengesahkan Allah dengan sepenuh hati. Dan selanjutnya yaitu surah An-Nasr, di mana surah An-Nasr ini menyampaikan kabar gembira tentang kemenangan dan kesuksesan yang datang di kemudian hari. Surat ini mengingatkan umat Islam untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus berjuang dalam kebaikan. Dan selanjutnya yaitu surah Al-Kautsar, di mana surah Al-Kautsar ini menjelaskan nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW berupa sungai surga yang melimpah-limpah. Surat ini mengajarkan umat Islam untuk menghargai nikmat Allah dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu surah Al-Fil, di mana surah Al-Fil ini mengisahkan kejadian ketika pasukan gajah yang hendak menyerang Ka'bah di Mekah dihancurkan oleh burung ababil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat ini mengajarkan bahwa Allah yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu dan mampu melindungi umatnya. Selanjutnya yaitu surah At-Tin, di mana surah At-Tin ini menggambarkan pentingnya keberagaman manusia dan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam surat ini mengajarkan manusia untuk merenungkan ciptaan Allah dan bersyukur atas nikmatnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari kelompok 3, di mana materi kelompok 3 ini membahas tentang surah Al-Mujadalah ayat 11. Surah Al-Mujadalah ayat 11 ini memberikan gambaran tentang perintah bagi setiap manusia untuk menjaga adab sopan santun dalam suatu majelis pertemuan dan adab sopan santun terhadap Rasulullah SAW. Surah Al-Mujadalah merupakan salah satu surah dalam Al-Quran dengan jumlah 22 ayat. Surat ini turun di Madinah dan menjadi golongan surah Madaniyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seraya mendidik hamba-hambanya yang beriman. Allah memerintahkan mereka untuk saling berbuat baik kepada sesama muslim saat berada di dalam majelis. Ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk menuntut ilmu dan menjadi orang-orang yang berilmu. Selanjutnya yaitu surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman merupakan surah ke-55 dalam Al-Quran, di mana dinamakan demikian karena kata Ar-Rahman yang terdapat pada ayat pertama, yang juga merupakan salah satu dari 99 nama Allah yang berarti Maha Pengasih dan terdiri dari 78 ayat serta termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Nama lain dari surah ini adalah Ar-Rusul Quran, artinya pengganti Al-Quran. Isi utama surat ini adalah untuk menggambarkan kasih sayang Allah yang melimpah ruah, memberikan berbagai nikmat baik di dunia maupun di akhirat kepada hamba-hambanya.
Tidak ada riwayat khusus menyebutkan asbabun nuzul atau sebab turunnya surah Ar-Rahman pada ayat 33 secara spesifik. Tetapi secara umum asbabun nuzul dari surah Ar-Rahman ada hadis yang menerangkan bahwa Nabi pernah membaca surah Ar-Rahman dalam sholat subuh di Nahlah, di mana sekelompok jin datang mendengar bacaan Nabi tersebut untuk memadukan dua pendapat yang berbeda. Selanjutnya, saya akan membahas dari kelompok 4, di mana kelompok 4 ini membahas tentang surah Al-Baqarah ayat 153. Surah Al-Baqarah ayat 153 mengajarkan pentingnya sabar dan sholat dalam kehidupan seorang muslim. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk memohon pertolongannya dengan sabar dan sholat. Sabar dalam Islam memiliki dua aspek, yaitu sabar dalam melaksanakan yang dicintai Allah meskipun sulit, dan sabar dalam meninggalkan yang dibencinya meskipun nafsu ingin melakukannya. Orang-orang yang mampu melaksanakan kedua aspek tersebut akan termasuk dalam golongan orang-orang sabar yang akan selamat. Selanjutnya yaitu surah Ali Imran. Surah Ali Imran ini surah Madaniyah yang menceritakan keluarga Imran, orang tua Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam. Ayat 134 menunjukkan karakter orang bertakwa, yaitu gemar berinfak, menahan marah, memaafkan, dan suka berbuat baik. Ayat ini juga menggambarkan keutamaan orang-orang yang berbuat kebaikan di berbagai situasi, baik lapang maupun sempit. Dengan menahan marah dan memaafkan, mereka menunjukkan kesabaran dan kemurahan hati. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dari ayat ini kita belajar pentingnya sikap baik dan kemurahan hati, serta bagaimana mereka disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu surah Al-Anfal ayat 27, di mana surah Al-Anfal ayat 27 ini Allah menegaskan dua prinsip pentingnya yang harus dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh orang-orang beriman. Pertama, larangan berkhianat yang ditujukan kepada mereka yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, serta melaksanakan ajaran Islam. Berkhianat, baik dalam bentuk pelanggaran, janji, penipuan, atau kecurangan, merupakan perilaku yang sangat dibenci Allah karena berhubungan erat dengan sifat munafik. Kedua, Allah memerintahkan untuk menunaikan amanah. Dan yang selanjutnya yaitu surah Al-Ahqaf ayat 13, di mana surah Al-Ahqaf ayat 13 ini menjelaskan tentang pentingnya istiqomah dalam keyakinan seseorang muslim. Istiqomah adalah sikap teguh dalam pendirian dan konsisten. Selanjutnya saya akan membahas dari materi kelompok 5, di mana materi kelompok 5 ini membahas tentang surah Al-Furqan ayat 63. Surah Al-Furqan ayat 63 menggarisbawahi pentingnya sikap rendah hati dan damai dalam berinteraksi dengan orang lain, terutama dalam menghadapi tantangan dan penolakan terhadap ajaran Islam. Ayat ini turun sebagai respon terhadap kritikan terhadap Rasulullah SAW dan para sahabatnya oleh kaum musyrikin Makkah, menegaskan bahwa Rasulullah bukanlah seseorang yang mengada-ngada, melainkan utusan Allah yang diberi tugas untuk menyampaikan risalah dengan jelas. Isi kandungannya memberikan panduan bagi umat Islam untuk menjaga akhlak, bersikap rendah hati, dan bersabar dalam menghadapi situasi sulit. Selanjutnya yaitu surah Al-Isra ayat 27, di mana surah Al-Isra ayat 27 ini menjelaskan hukuman terhadap orang-orang yang terlibat dalam perjudian dan minuman keras, menyebutkan mereka sebagai saudara-saudara setan. Ayat tersebut turun sebagai jawaban atas praktik jahiliyah di Mekah, menegaskan larangan dan hukuman bagi pelaku perjudian dan minuman keras. Isinya menyoroti pentingnya menjauhi perilaku yang merusak diri sendiri dan masyarakat. Selanjutnya yaitu surah An-Nahl ayat 114 menekankan pentingnya memakan makanan yang halal dan baik, serta bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ayat tersebut turut sebagai jawaban atas permintaan mukjizat dari kaum musyrik Mekah, menegaskan bahwa mukjizat adalah kehendak Allah sendiri. Isi kandungannya mengajarkan umat Islam untuk menghargai rezeki yang diberikan Allah dan menjauhi makanan yang haram. Selanjutnya yaitu surah Al-Maidah ayat 90-91, menegaskan larangan terhadap perjudian dan minuman keras, menggambarkan perilaku sebagai perbuatan keji yang berasal dari setan. Ayat tersebut terus sebagai respon terhadap praktik jahiliyah di Mekah, memberikan panduan yang jelas dan tegas mengenai hukuman bagi pelanggar. Isinya menekankan pentingnya menjauhi praktik-praktik yang merugikan diri sendiri dan masyarakat, serta mengingatkan bahwa konsentrasi pada kewajiban dan agama harus diutamakan. Selanjutnya, saya akan membahas dari kelompok terakhir yaitu atau kelompok 6. Di mana kelompok 6 ini membahas tentang surah Az-Zumar ayat 53, menekankan pentingnya tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagai respon terhadap perilaku kaum musyrikin Mekah yang melampaui batas dalam melakukan maksiat. Dalam Asbabun Nuzul, ayat ini turun sebagai tanggapan atas ketidakpercayaan seseorang untuk bertaubat, namun menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Isi kandungan ayat ini memberikan pesan penuh harapan, mengajak umat manusia untuk terus berharap pada rahmat-Nya tanpa berputus asa. Selanjutnya yaitu surah An-Najm ayat 39 sampai ayat 42, menyoroti konsep balasan atas usaha dan amal perbuatan manusia terkait dengan perang Uhud. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap individu akan memperoleh balasan sesuai dengan usaha dan amalnya, serta menegaskan bahwa tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan moralnya mengajak manusia untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya pada keadilannya dan mengatur segala urusan. Dan selanjutnya ayat surah Ali Imran ayat 159. Surah Ali Imran ayat 159 menegaskan sifat lemah lembut Rasulullah sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sikap pemaafnya pasca perang Uhud. Isi kandungannya mengajarkan pentingnya sikap lemah lembut dalam berinteraksi dengan sesama, serta menegaskan bahwa keutamaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah karena keturunan atau kedudukan, melainkan karena tingkat ketakwaannya. Selanjutnya yaitu surah Al-Hujurat ayat 13, mengajarkan prinsip-prinsip kesetaraan, toleransi dan kerjasama di antara manusia sebagai respon terhadap sikap diskriminatif beberapa suku terhadap budak yang ingin masuk agama Islam. Isi kandungan dalam surat ini menekankan bahwa perbedaan suku, bangsa, atau warna kulit tidak menentukan keutamaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pesan moralnya yaitu mengajak umat Islam untuk saling mengenal, menghargai keragaman, dan menjunjung tinggi ketakwaan sebagai penentu utama kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.